Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 261. Butuh waktu lebih dari 10 hari untuk memulai pengujian arai besar pembunuh dewa. Saat ini, di belakang Qixia Country, di tempat harapan yang diyakini Liu Xinyu, Zhang Hao dan yang lainnya berbagi tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arai pertempuran besar pembunuh dewa. Ada ratusan ahli penyulingan, selusin Master Yuan Ying, dan pengetahuan matematika baru, semua ditampilkan di sini. Total 108 bendera formasi, yang masing-masing diubah dengan baja halus. Tingginya 3,2 meter, dengan diameter setengah meter, dan beratnya sekitar 5 ton. Seluruh formasi memiliki total 540 ton. Ini adalah formasi super yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh tiang formasi terbuat dari baja dengan kemurnian 99,7%. Karena mengejar kepraktisan, arai sangat sederhana, untuk memberikan konsumsi aura yang cukup, ruang penyimpanan disempurnakan pada setiap tiang formasi, yang akan diisi dengan sejumlah besar batu roh. Pada saat ini, arai besar memiliki jangkauan 10 km. Namun, metode arai ini masih perlu diuji dan diperiksa. Di waktu ini, Liu Dingshan mengambil napas dalam-dalam dan terbang langsung ke pusat metode formasi, lalu berteriak. Zhang Hao, hidupkan formasi. Liu Dingshan harus menggunakan dirinya sendiri untuk menguji formasi. Ini juga semacam kepercayaan pada Zhang Hao dan yang lainnya untuk melakukan pengujian. Di kejauhan, Zhang Hao dan yang lainnya tidak berbicara, tapi semua orang segera memulai formasi, dan untuk pengujian ini, mereka hanya membuka 10% dari kekuatan formasi. Pada saat formasi dimulai, batas kabur terbentuk, dibandingkan dengan formasi umum, kecepatan startup ini terlalu cepat. Bagaimanapun, ini ditujukan untuk periode pendewaan, jika waktu startup lebih lambat, hasilnya mungkin berbeda. Untuk meningkatkan efisiensi dimulainya formasi, Huang Mingshan dan yang lainnya juga memberikan sedikit perubahan. Melalui banyak perhitungan, pola dan sejenisnya hampir dipersingkat sampai batasnya. Arai mungkin misterius, tetapi ketika datang ke perhitungan matematika, itu menjadi sederhana. Setelah pesona berkabut muncul, serangkaian jaring energi muncul di pesona tersebut, mereka seperti jaring laba-laba yang tebal, yang membuat pesona formasi terlihat sedikit menakutkan. Jaring kecil yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan akhirnya bergabung menjadi satu kesatuan. Seluruh formasi menjadi seperti sarang burung transparan yang sangat besar. Sejumlah besar batu roh dikonsumsi, dan energi roh bergulir itu seperti sungai panjang yang menderu, disuntikkan ke dalam tiang formasi dan dalam waktu singkat arai formasi berhasil diaktifkan. Cukup panjang untuk dikatakan, tetapi sebenarnya semuanya terjadi dalam sekejap. Begitu pesona formasi terbentuk, kilau logam perak putih muncul. Permukaan batas yang tebal memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Aura dalam formasi, bersama dengan udara, dengan cepat dievakuasi, ruang hampa segera terbentuk. Area di dalam formasi kini tanpa aura dan udara. Dan tidak hanya ada penghalang di ketinggian, di bawah pada tanah juga telah diperkuat oleh lapisan penghalang. Di penjara oleh formasi besar, kulit Liu Dingshan secara bertahap menjadi merah. Aura di udara dipompa pergi, dan gravitasi besar dari planet ini muncul. Zhang Hao tidak tahu seberapa besar gravitasi yang ada di dunia ini, tetapi, pasti tidak akan kurang dari 10 kali lipat dari gravitasi dunia sebelumnya. Story continues below. Dengan aura yang menjauh, kekuatan magis terbatas, mungkin periode pendewaan sudah sangat kuat, tetapi Liu Dingshan masih kesulitan, kulit tubuhnya berubah menjadi merah dan dengan cepat menjadi pucat. Ini hampir seperti ikan yang dilempar ke daratan dan masih terkena sinar matahari yang panas. Saat ini, Liu Dingshan dengan canggung mengeluarkan pedang terbang dan menusukkannya ke tanah di bawah kakinya. Dang! Suara bentrokan logam terdengar dan sedikit percikan api menyebar, namun, formasi besar ini masih tetap utuh. Titik yang sedikit rusak karena tusukan itu, dengan cepat diperbaiki oleh formasi itu sendiri. Dia ingin terbang, dengan menggunakan kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya, tetapi, penerbangan itu sulit dilakukan dan tidak stabil. Penerbangan Liu Dingshan sangat lambat, dan tampaknya tidak sefleksibel orang biasa. Dia terbang ke tepi pesona dengan susah payah, dan segera memotong titik lemah pada formasi. Wows!
Pedang terbang menembus dinding formasi, tapi itu seperti menebas aliran air, tepat setelah pedang terbang pergi, luka tebasan itu sembuh secara instan. Untuk mengisi energinya, Liu Dingshan segera menelan beberapa pil tingkat dewa, lalu dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah rune emas dan menghancurkannya ke arah dinding formasi. Pada saat yang sama, dia juga menyerang lagi dengan pedang terbangnya. Pedang berubah menjadi pedang api panjang, dan langsung menebas dinding pesona, tetapi tanpa dukungan aura, energi pedang itu sendiri dengan cepat habis. Dan dinding formasi ini hanya bergelombang seperti riak air, namun masih tetap utuh. Lalu kali ini, Liu Dingshan tiba-tiba meletus dengan aura, dan dia berlari ke arah dinding pesona lagi. Kali ini serangannya luar biasa, seluruh dinding pesona bergetar, bahkan dinding formasi terlihat menonjol keluar. Namun, formasi ini masih secara otomatis memperbaiki kerusakan. Liu Dingshan menembak lagi, dengan tebasan, tusukan, bahkan dengan seni bela diri, tapi akhirnya dia menggunakan kekuatan magis, Tong Tianquan. Lokasi yang diserang akhirnya rusak. Tetapi sebelum Liu Dingshan bisa bergegas keluar, sejumlah besar filamen muncul di lokasi yang rusak, langsung menghalangi celah seperti jaring laba-laba. Kemudian formasi pesona dengan cepat pulih. Liu Dingshan sedikit lelah. Dia berdiri terengah-engah, dia ingin bernafas, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Di sini, tidak ada udara dan aura. Meskipun tubuhnya tidak membutuhkan udara, tapi itu sangat membuatnya tidak nyaman. Liu Dingshan mengatur napas dan melambaikan tangan ke Zhang Hao lagi. Melihat ini, Zhang Hao segera memesan, lalu 3 mortir didorong keluar. Tapi moncong mortir tidak menghadap Liu Dingshan, hanya menunjuk ke ujung pesona. Grid Shield tertutup untuk bagian dalam, tetapi tidak ada perlawanan terhadap serangan dari luar. Bola meriam jatuh ke dinding pesona dengan mulus, tetapi setelah memasuki formasi, kecepatan jatuhnya proyektil tiba-tiba melaju lebih cepat karena gaya gravitasi yang kuat. Semburan api meledak. Dalam lingkungan hampa tanpa udara dan aura ini, nyala api lebih cemerlang, cakupannya lebih luas, dan pecahan peluru lebih cepat. Tapi gelombang kejutnya melemah. Liu Dingshan secara bertahap mendekati lokasi ledakan dan secara diam-diam merasakan kekuatan peluru. Zhang Hao memerintahkan shell peledak untuk jatuh ke posisi yang sama. Liu Dingshan mendekat perlahan, dan akhirnya berhenti di lokasi di mana shell meledak sekitar 100 meter. Pada posisi ini, Liu Dingshan sudah bisa merasakan bahaya. Dalam lingkungan tanpa aura, dia hanya bisa mengandalkan cadangannya sendiri untuk pertarungan, konsumsi energinya cukup cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika apa yang disebut sebagai energi habis, bahkan sebagai tuan pada periode akhir masa pendewaan, jika berdiri pada jarak 100 meter, itu masih merasakan dampak ledakan kerang. Memikirkan hal ini Liu Dingshan akhirnya tersenyum puas. Perisai di tangannya segera menjadi bergelombang, dan bahkan banyak lokasi telah ditembus oleh pecahan peluru. Di dunia tanpa hambatan udara, gelombang kejut melemah, tetapi pecahan peluru tidak melambat. Tanpa hambatan udara dan aura, pecahan peluru itu terbang dengan kecepatan penuh. Ini hanya 3 potong artileri, yang semuanya 100 mm kaliber. Lalu bagaimana dengan kaliber 300 mm? Dengan pemikiran seperti itu, Liu Dingshan mengangguk puas. Ini masih 1/10 dari metode pembentukan, jika dibuka penuh, akan ada efek penuh dalam formasi, yang akan membuatnya lebih sulit bagi tubuhnya untuk mengerahkan kekuatan. Liu Dingshan sangat puas, formasi ini dapat dikatakan sukses besar. Dia berjalan ke tepi pesona, mantra menghilang dan formasi perlahan-lahan ditutup. Merasakan kembalinya aura, dia menghirupnya dalam-dalam, dan saat ini, Liu Dingshan tiba-tiba merasakan perasaan hidup. Seperti ikan yang kembali ke dalam air. Dia memejamkan mata dan berpikir sejenak, kali ini dia aktif menguji berbagai fungsi formasi, dan juga tahu beberapa pengetahuan dalam gravitasi dan tekanan. Formasi ini hanya dibuka 1/10, jika itu adalah pertempuran nyata, kepanikan apa yang akan jatuh ke musuh ketika formasi benar-benar dibuka penuh. Terutama gravitasi yang berat, ketika aura benar-benar hilang, dia hanya merasa sangat berat di tubuhnya. Jika tubuh tidak bisa menahan beban, setiap potongan daging, dan tulang dalam tubuh, jika berada di bawah gravitasi yang besar, bahkan master tahap Yuanying dan Yuan Shen akan jatuh cepat atau lambat. Liu Dingshan menutup matanya dan mengatakan perasaannya perlahan. Huang Mingshan dan yang lainnya secara serius mendengarkan penjelasannya dan membuat catatan. Di sisi lain,
Pertempuran di garis depan masih terus berlanjut, dan Wu Fanghai kembali ke kota Guangling, melihat ibu kota kekaisaran di belakangnya, dia menekan kesedihannya. Ritme ini adalah pertanda kehancuran. Di langit, di garis depan, selalu ada periode pendewaan yang ditangguhkan, dia tidak bisa menembak, hanya bisa terus mundur, memasang ranjau dan berbagai perangkap untuk mengurangi jumlah tentara musuh. Dalam setengah bulan terakhir, kerajaan Jinyang mengejar dengan panik. Dan sudah banyak elit yang dibom atau terkena jebakan. Dalam perang gila itu, negara Jinyang kehilangan lebih dari 100.000 tentara. Terkadang pada tengah malam, negara Qixia meluncurkan pengeboman artileri berkelanjutan. Cahaya terang menerangi langit malam dari waktu ke waktu. Dugu Junji dan Wu Fanghai bersatu untuk secara fleksibel memobilisasi artileri, hal ini juga membuat dua penguasa kerajaan Jinyang terganggu. Dalam setengah bulan terakhir, negara Qixia tidak kehilangan banyak orang, tetapi kehilangan banyak kerang peledak, dan jutaan kerang telah ditembakkan pada waktu ini. Kekuatan industri telah menunjukkan sisi terburuknya di medan perang, gunung-gunung, lembah dan kota, semua hancur berantakan. Konsumsi jutaan peluru sebagai ganti hilangnya ratusan ribu tentara Jinyang, ini sedikit tidak proporsional. Tetapi setelah dibombardir oleh peluru artileri selama setengah bulan, moral kerajaan Jinyang juga mulai turun. Meskipun mereka memiliki master pendewaan, mereka tidak memiliki bom atau hal semacam itu. Artileri yang digunakan oleh kerajaan Jinyang sejauh ini masih bersifat primitif. Pada awalnya, Sima Zhen mengatakan bahwa artileri sungguhan dapat dibuat dalam waktu setengah bulan, tetapi itu diibaratkan mengangkat sebuah batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Pekerjaan mekanis industri, tidak sesederhana yang dia pikirkan. Cerita bersambung di bawah ini. Beberapa hari berlalu. Dan saat ini, Sima Zhen sedang menatap kota Guangling di depannya dengan senyuman bangga dan kelegaan, selama dia merebut kota Guangling, dia tidak harus mati. Sima Zhen berkata dengan gembira pada orang-orang di sampingnya. Paling lambat, besok malam, kita akan dapat mengelilingi kota Guangling. Dan di sisi pasukan Qixia, Wu Fanghai, dipanggil oleh Liu Xinyu. Pada saat berbahaya ini, Liu Xinyu benar-benar datang ke Daying secara langsung. Melihat Liu Xinyu, Wu Fanghai menjadi cemas. Yang mulia, ini terlalu berbahaya. Namun, Liu Xinyu tersenyum tipis. Dua periode pendewaan akan datang, di mana ada tempat yang aman. Jenderal Wu, saya datang ke sini, ada hal yang penting yang harus ku sampaikan. Dan Anda adalah satu-satunya orang yang dapat saya percayai untuk saat ini. Ini adalah kehormatan untuk jenderal ini. Wu Fanghai menanggapi. Liu Xinyu bangkit dan tiba-tiba membungkuk ke Wu Fanghai. Jenderal Wu, terima kasih. Yang mulia, Anda. Wu Fanghai sedikit kewalahan oleh gerakan tiba-tiba Liu Xinyu. Apa yang salah? Liu Xinyu duduk dan berkata lagi. Jenderal Wu, sejauh ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa invasi kerajaan Jinyang hampir seluruhnya ditahan oleh Anda. Penghormatan ini, memang yang harus aku berikan padamu. Balas Liu Xinyu tegas. Sambil melihat Wu Fanghai dengan serius, Liu Xinyu berkata dengan lembut, Jenderal Wu, saya akan menggunakan seluruh kota Guangling sebagai perangkap untuk menjebak dua dewa. Ini, Wu Fanghai menjadi takut dengan keputusan Liu Xinyu. Liu Xinyu perlahan bangkit lagi dan melihat ke timur. Jenderal Wu, Anda berkata, jika kita terus seperti ini, bisakah kita menyelamatkan negara? Wu Fanghai tidak berbicara. Sebenarnya, jawabannya sudah ada di pikirannya. Liu Xinyu menambahkan lagi. Baru-baru ini, banyak keluarga telah mempersiapkan diri untuk masa depan, dan mereka telah memilih jalan. Ekspresi marah melintas di wajah Wu Fanghai dan dia segera bertanya. Keluarga yang mana? Liu Xinyu perlahan berbalik, menatap Wu Fanghai, dan dengan lembut lalu berkata, kecuali untuk keluarga Wu. Kecuali keluarga Wu. Wajah Wu Fanghai langsung membeku, dan dia tiba-tiba tahu mengapa Raja Bupati berterima kasih pada dirinya sendiri, dan mengapa dia mengatakan bahwa hanya dirinya satu-satunya yang bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, Wu Fanghai berkata dengan getir dan ragu-ragu, apakah situasinya benar-benar buruk? Nada bicara Liu Xinyu masih samar, tetapi ada sarkasme yang tak terkatakan dalam kata-katanya. Semua orang berpikir bahwa negara Jinyang terlalu kuat, dan negara Qixia tidak tahan lagi. Semua orang yang pintar tidak ingin berada di kubu negara Qixia sebelum kejatuhannya. Setelah merenung singkat, Liu Xinyu melanjutkan. Kakekku, menerobos hari ini, dan telah mencapai tahap akhir pendewaan. Ini, Wu Fanghai terkejut, perasaannya naik turun.
Liu Xinyu melanjutkan. Pada pagi ini, kelompok kelautan yang dipimpin oleh Zhang Hao telah menyelesaikan formasi besar pembunuh dewa. Dengan menggunakan formasi besar ini, ditambah budidaya kakek saya, kami memiliki 90% peluang untuk membunuh dua dewa dari kerajaan Jinyang. Cerita bersambung di bawah ini. Hati Wu Fanghai seperti diterjang oleh badai. Dia sedikit takut, kaget dengan sikap dingin yang ditunjukkan oleh Liu Xinyu. Wu Fanghai memikirkannya. Liu Xinyu pertama kali mengatakan bahwa pasukan keluarga, untuk mundur di ibu kota, dan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota Guangling untuk membunuh kedua dewa. Ini adalah ritme untuk membersihkan pintu. Di saat senja turun, Wu Fanghai berdiri di udara, merenung, angin musim gugur Xiaoze meniup rambut dan janggutnya yang abu-abu. Wu Fanghai hampir berada di akhir masa hidupnya. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuh dan kultivasinya mulai menurun. Tentu saja, dengan fondasi yang kuat, waktu resesi ini mungkin 10 atau 20 tahun. Apakah mungkin untuk melihat negara Qixia menjadi lebih kuat selama sisa masa hidup ini? Wu Fanghai memandang pertempuran di kejauhan, tetapi keputusan Liu Xinyu yang dingin, dan masuk akal bergema di benaknya, bersihkan semuanya dan bangun kembali. Negara Qixia hari ini perlu dibersihkan lagi. Semua tumor di negara ini harus ditarik keluar. Tetapi tumor ini telah melekat pada negara Qixia selama ribuan tahun. Jika ingin menghilangkannya, mereka harus mengikis daging pada tulang untuk membuang racun. Negara Qixia harus jatuh dan memulai kembali. Membersihkan semua tumor di negara ini, Liu Xinyu harus mengorbankan ibu kota kekaisaran, dan dia membutuhkan aktor untuk bertindak. Tentu saja, kinerja Wu Fanghai telah memenangkan kepercayaan Liu Xinyu, dan salah satu aktor terbaik. Dia harus memancing musuh masuk ke dalam perangkap. Ketika malam tiba, garis pertempuran akhirnya sampai ke tembok ibu kota kekaisaran. Ini akan ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Liu Xinyu secara pribadi datang ke tembok kota untuk mengawasi perang, karena dia hanya raja sementara, ia tidak dapat dianggap sebagai tuan. Namun kali ini, Liu Dingshan muncul di langit, ia hanya mengungkapkan latihan kultivasi di periode pertengahan dewa, untuk berhadapan dengan Zhao Kai dan Zhao Ying. Mantra cahaya melayang di langit, menerangi wilayah itu seperti siang hari dalam jarak puluhan mil. Tentara Jinyang di luar kota terlihat seperti ombak pasang hitam, yang tidak bisa dilihat ujungnya. Sima Zhen terbang di udara dan berteriak keras, di mana Raja Bupati Kerajaan Qixia berada. Di sisi berlawanan, Liu Xinyu mencibir. Sima Zhen, apa yang ingin kamu katakan? Yang mulia, sebenarnya, perang antara kedua negara kita bisa dihindari. Tetapi karena kehendak negaramu, itu telah mengarah pada situasi saat ini. Seperti yang kita semua tahu, 6 negara barat kita telah ditindas oleh Timur. Karena itu, Kaisar menghubungi beberapa negara barat, dan ingin membentuk negara yang bersatu. Namun, demi kepentingan pribadi mereka sendiri, keluarga kerajaan berulang kali menolak dan mengabaikan kenyataan kesulitan Barat, dan mengabaikan semua orang. Melihat bahwa Barat menjadi semakin sulit, demi kepentingan jangka panjang Barat, Kaisar harus meluncurkan perang untuk menyatukan Barat. Saat ini, Yang Mulia, Bupati, apakah Anda masih terobsesi? Liu Xinyu menyeringai mendengar omong kosong Sima Zhen lalu berkata, Sima Zhen, tidakkah Anda semua menyanjung negara Jinyang? Nah, ketika kita bernegosiasi, Kaisar Anda Jinyang sangat bergengsi, mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyatukan adalah menikah. Kaisar Anda akan memilih seorang wanita dari setiap keluarga, bangsawan, dan sekte untuk mengisi harem. Lebih penting lagi, keluarga kerajaan dari semua negara barat harus mengirim putri. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, kita harus mengumpulkan dan meringkas latihan, dan Anda masih mengirim master dari Jinyang untuk tinggal, dan mengawasi para keluarga besar ini. Apakah ini yang Anda sebut memikirkan wilayah barat? Aku meragukan itu. Sungguh konyol, kita tentu tidak bisa setuju. Percakapan antara Sima Zhen dan Liu Xinyu membuat keributan. Dan Sima Zhen juga tercengang. Sebenarnya, apa yang Sima Zhen katakan adalah omong kosong. Tapi Sima Zhen tidak berharap Liu Xinyu menjadi orang yang cakap, dan dia menariknya dengan kata-katanya sendiri. Kali ini, Sima Zhen merasa malu menerima kata-kata seperti itu. Sima Zhen ingin menamparkan dirinya sendiri karena berbicara omong kosong. Tetapi sekarang setelah dia mengatakannya, dia hanya bisa terus membicarakannya. Yang Mulia berkata, tidak ada hal seperti itu. Dia sendiri membantahnya. Oh, benarkah?
Apakah saya mengingatnya salah? Liu Xinyu mencibir dan tiba-tiba berkata lagi. Namun, negara Qixia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika satu perkelahian dan satu tentara tersisa, kami tidak akan pernah ragu untuk melawan. Selama waktu bicara, artileri di tembok kota sudah siap. Selama periode waktu ini, Wu Fanghai memiliki lebih dari 2.000 mortir dan lebih dari 200 artileri besar. Sekarang semua senjata ini telah dipindahkan ke kota. Dengan perintah Liu Xinyu, semua kerang peledak dikeluarkan secara instan. Namun, kerajaan Jinyang juga memiliki pertahanan, dan mereka memblokir dengan mantra. Serangkaian ledakan meriam juga didorong ke depan. Keuntungan terbesar dari meriam ini adalah pengepungan. Kedua belah pihak saling menembak, dan ribuan peluru meriam membakar gerbang kota. Pada saat ini, kerang peledak yang padat jatuh. Pesona pertahanan di Imperial City bergetar liar, terutama di posisi gerbang kota. Bahkan jika pesonanya cukup kuat, masalah dengan ribuan serangan artileri secara bertahap muncul. Formasi menjadi semakin lemah dan semakin redup, dan retakan mulai muncul di sekitar dinding kota. Ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua pasukan hampir berdiri berdekatan, namun hanya artileri dari kedua belah pihak yang meraung. Artileri dari kerajaan Jinyang membombardir gerbang kota dari jarak 1 kilometer. Dan setiap serangan membuat gerbang kota bergetar. Retakan secara bertahap muncul di dinding kota, dan beberapa batu mulai mengendur. Serpihan batu dan debu berdesir. Artileri negara Qixia juga terus menembak untuk menyerang legiun negara Jinyang. Meskipun keadaan Jinyang telah disiapkan, namun, untuk beberapa ribu peluru yang meledak bersamaan, itu masih memakan banyak korban. Setiap serangan adalah pertumpahan darah. Ledakan, gelombang kejut, pecahan peluru akan menjungkir balikkan tanah, dan cahaya api dari artileri bersinar di langit dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan artileri dari negara Jinyang, serangan artileri dari negara Qixia memiliki jarak jangkauan yang lebih jauh. Apalagi sekarang bahwa artileri dipasang di pusat kota, jarak serangan bisa mencapai legiun musuh. Tinggi di langit, Liu Dingshan berada di bawah serangan gabungan dari Zhao Kai dan Zhao Ying. Dan di bawah, deru artileri bergema di antara langit dan bumi, hanya butuh beberapa saat, gerbang ibu kota kerajaan Qixia runtuh. Tembok kota, yang tingginya ratusan meter, perlahan-lahan miring, dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Sima Zhen berteriak, semuanya, gerbang kota telah dibuka, tunggu apa lagi, serang. Tapi, pada saat yang bersamaan ketika suara itu jatuh, tiba-tiba ada ledakan api di dalam kota Guangling, terlihat keluarga dan klan di ibu kota mulai berbelok mendukung negara Jinyang. Cerita bersambung di bawah ini. Banyak pasukan dari keluarga bergegas keluar dan melancarkan serangan terhadap penjaga istana, kantor pemerintah, dan tembok pertahanan kota Qixia. Di atas tembok kota, mata Wu Fanghai langsung memerah setelah melihat adegan ini. Berdiri di samping Wu Fanghai, Liu Xinyu berkata dengan lembut, bagaimana menurutmu? Wu Fanghai tertawa, dan tersenyum sangat aneh, dan sepertinya dia menertawakan dirinya sendiri, kota ini, tidak dapat dipertahankan. Mundur. Tetapi untuk mundur dengan aman, kami harus memberi pelajaran pada musuh. Legiun dari kerajaan Jinyang di luar kota sama gilanya dengan ombak, mereka berteriak, bergegas untuk menangkap Wu Fanghai dan Liu Xinyu. Namun, ketika tentara Jinyang bergegas dan akan melewati tembok kota, Wu Fanghai tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. Dia dengan lembut melambai. Dan hampir di saat bersamaan, percikan api menyala di seluruh kota. Itu dengan cepat tenggelam ke tanah. Setelah selusin napas. Boom! Ledakan keras terdengar, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan hingga beberapa ratus meter ke udara. Tidak ada yang bisa menggambarkan momen tragis pada saat ini, dan orang-orang yang selamat dari negara Jinyang akan gemetar ketakutan setiap kali menyebutkan tragedi malam ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat terakhir, negara Qixia masih memiliki cara yang tragis. Bawah tanah dilubangi dan lebih dari 300 ton bahan peledak dikuburkan di depan tembok kota. Hanya Liu Xinyu yang diam-diam menghargai pemandangan ini dengan diam. Tanah tiba-tiba terbuka, rentetan ledakan dengan area panjang sekitar 10 km meledak bersamaan. Suara ledakan bergema, cahaya putih yang menyilaukan, api merah gelap, asap hitam, dan tanah dalam radius itu, terbang ke langit hingga menutupi langit di kota Guangling, dan 178.800 elit dari tentara Jinyang sepenuhnya jatuh.
Nyala api bergulir untuk sementara waktu, dan tiba-tiba ledakan muncul kembali antara langit dan bumi, seolah-olah dunia akan hancur. Bumi bergetar, anak sungai mendidih, dan dinding kota hancur berantakan. Wu Fanghai memandang asap yang bergulir dan dengan tenang memerintahkan, mundur. Karena pengaturan sebelumnya, Wu Fanghai, bersama dengan 50.000 elit yang dipilih dengan cermat, segera mundur bersama Liu Xinyu untuk meninggalkan kota Guangling. Di langit, Zhao Kai dan Zhao Ying, yang bermain melawan Liu Dingshan, mereka tercengang. Mereka memandangi ledakan besar di kota. Melihat keduanya tercengang, cahaya sengit melintas di mata Liu Dingshan, dan dia memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang Zhao Ying dengan kekuatan puncak fase pendewaan. Uff! Dengan pedang baja, Liu Dingshan langsung memotong tangan Zhao Ying. Jeritan bergema di langit, Zhao Ying tak menyangka bahwa dengan sedikit kecerobohan, dia akan kehilangan tangannya. Ah! Melihat ini, Zhao Kai sangat marah. Zhao Kai menjadi gila, dia tidak pernah membayangkan, banyak hal akan berubah begitu banyak dalam sekejap. Zhao Kai menggeram penuh amarah. Liu Dingshan, kamu benar-benar berani. Liu Dingshan mencibir. Anda memiliki kepala yang sakit, Anda semua datang untuk menghancurkan negara saya, bagaimana mungkin saya akan bersikap lunak kepada Anda? Ketika dia berbicara, dia tidak ragu-ragu. Sosok Liu Dingshan secepat kilat, dia terus-menerus menyerang Zhao Ying yang terluka. Zhao Kai meraung dan ikut bertarung. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah ini kebencian yang menarik? Pikir Liu Dingshan saat bertarung. Dalam seluruh rencana pertempuran, menarik kebencian di pihak musuh adalah bagian yang sangat penting, dan juga meletakkan dasar untuk rencana masa depan. Hanya saja segalanya berjalan sedikit di luar harapan, dan Liu Dingshan tidak berharap untuk menarik kebenciannya untuk pertama kalinya, dengan memotong lengan Zhao Ying. Selama musuh menjadi gila, maka Liu Dingshan akan lebih mudah untuk menjebak kedua master tahap pendewaan ini. Di sisi Jinyang, Sima Zhen sedang tertegun setelah melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Dia berada kurang dari 100 meter dari area ledakan itu, gelombang kejut yang gila hampir menjungkir balikannya, dan banyak pecahan peluru dan kerikil yang menembak seperti peluru. Dan suara keras ledakan itu tampaknya akan menghancurkan gendang telinganya. Sima Zhen tidak dapat membayangkan bahwa Kongres Qixia begitu gila sehingga dia mengubur begitu banyak bahan peledak di depan rumahnya. Namun, sudah terlambat. Berkenaan dengan upaya ini, setidaknya 178.000 elit dari negara Jinyang dilipat ke dalamnya. Pada saat serangan total ini, mereka yang berada di garis depan benar-benar elit. Namun, semuanya hilang. Hanya beberapa Master Yuanying yang selamat, dan itu masih terluka. Pada saat yang sama, Wu Fanghai telah memimpin lebih dari 50.000 elit untuk mundur teratur dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Tidak hanya itu, karena ledakan gila itu, Wu Fanghai menyimpulkan bahwa negara Jinyang tidak akan dapat mengejar kemunduran tentara Qixia. Di samping Wu Fanghai, Liu Xinyu melihat ledakan di depannya, dia menyeringai sambil berkata, "Itu benar-benar jatuh ke dalam harapan Jenderal Wu. Saya tidak berharap bahwa pihak lain akan benar-benar melancarkan serangan umum tanpa ragu-ragu. Jenderal Wu, musuh pasti kacau sekarang, bahkan Zhao Ying pun telah kehilangan lengan, apakah kita akan membunuh karabin?" Wu Fanghai dengan tenang menanggapi. "Yang mulia, Anda sekarang telah membuat panik musuh, jika Anda membunuh karabin lain, musuh akan curiga, dan kekuatan yang kita miliki tidak dapat disembunyikan. Kami akan berjalan sesuai rencana awal." Tentara berbondong-bondong, meninggalkan kota Guangling yang masih bergetar. Bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, klan keluarga dan lainnya, yang berada di kota, yang sudah siap untuk menyerah kepada Jinyang, mereka terlihat konyol pada saat ini. Terakhir kali di pos pemeriksaan perbatasan, Zhang Hao hanya menggunakan 50 ton bahan peledak, sekarang jumlahnya 300 ton. Meskipun ruang lingkup ledakan itu besar dan tersebar, setelah semua itu 300 ton bahan peledak. Tanah terbalik, dan dinding bagian timur kota Guangling mulai runtuh berkeping-keping. Api dan asap membumbung tinggi di langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Puing-puing lumpur menabrak kaki Sima Zhen. Dan Sima Zhen hanya bisa menyaksikannya dengan diam-diam. Ini adalah dunia latihan spiritual, ada mantra, taktik, dan formasi pertempuran. Tetapi kebrutalan bahan peledak masih membawa perubahan besar bagi dunia. Sima Zhen menatap kosong ke pemandangan bencana di depannya. Rasa takut terus melanda memenuhi dirinya. Suara ledakan bergulir dan meraung di malam hari,
secara bertahap menyebar ribuan mil jauhnya, hewan yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Gelombang infrasound yang ditransmisikan dari bumi, dapat menempuh jarak ribuan mil, dan bahkan mencapai pantai. Di pantai di mana tidak ada perang yang terlihat, kehidupan laut yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut, tampaknya mereka sedang bersembunyi dari iblis di bawah laut. Cerita bersambung di bawah ini. Di belakang kota Guangling, Liu Xinyu dan pasukan lainnya mundur perlahan dan teratur. Tidak banyak pejabat yang mengikuti Liu Xinyu. Hanya 1/2 dari mantan penjaga yang tersisa, dan para pejabat hanya memiliki 3 atau 2 orang. Sebaliknya, Su Jie, Yan Qing dan Zheng Yu dari Tanah Timur, mereka masih mengikuti Liu Xinyu. Pertempuran tiga dewa di ketinggian akhirnya berakhir dengan lambat. Pada saat ini, Liu Dingshan mempertahankan kekuatan bertarung Huasen dalam jangka menengah, dan Zhao Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Ying di sebelahnya telah berhenti berdarah dan mengambil lengannya, tetapi ia tidak bisa bertarung lagi pada saat ini. Sebagai seorang wanita, meskipun Zhao Ying memiliki kualifikasi yang baik, dia menderita cedera seperti itu untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia masih linglung. Zhao Kai secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah dia memukul mundur Liu Dingshan lagi, dia membawa Zhao Ying dan mulai mundur. Prioritas utama adalah untuk kembali dan melihat apakah ada cara untuk mendapatkan lengan kembali. Masa pendewaan sangat kuat. Pada prinsipnya, selama masih hidup, tubuh dapat diperbaiki secara otomatis, dan bahkan jika lengannya patah, ia dapat tumbuh kembali. Tapi ini hanya teoretis, tidak peduli bagaimana situasi sebenarnya, tidak ada yang berani bereksperimen. Liu Dingshan menyerah mengejar setelah beberapa saat, karena dia merasakan nafas dari periode pendewaan ketiga dari kerajaan Jinyang yang mendekat. Liu Dingshan kembali ke belakang, melindungi mundurnya legiun yang dipimpin oleh Wu Fanghai. Yang mulia, di mana kita akan pergi? Wu Fanghai bertanya pada Liu Xinyu. Liu Xinyu tersenyum dan menjawab. Pergi ke Kabupaten Ninghe. Pertempuran malam ini tiba-tiba mulus. Mungkin negara Jinyang lalai, atau Sima Zhen sangat ingin mendapatkan kemenangan, tetapi tidak peduli apa, rencana militer sudah selesai. Mari kita tunggu langkah selanjutnya. Liu Xinyu menunjukkan senyum dingin di bibirnya. Langit di kejauhan masih menderu, dan sejumlah besar ledakan eksplosif telah menyebabkan suhu tinggi di udara, asap hitam, puing reruntuhan dan tanah masih berjatuhan dari langit, dan setelah beberapa waktu, awan jamur besar perlahan menyebar, dan sinar bulan yang redup menjadi saksi dari tragedi dunia ini. Melihat kilau ledakan di kejauhan, Liu Xinyu berkata dengan ringan, kita sementara waktu akan memerintahkan seluruh negara dari Kabupaten Ninghe dan menunggu setiap keluarga untuk membuat pilihan. Diperkirakan 10 hari akan cukup. Dalam beberapa hari terakhir, saudara lelaki kedua saya harus naik tahta di kota Guangling. Pada saat itu, semua keluarga, sekte, dan bangsawan akan bergegas untuk merayakannya. Tunggu sampai saat itu, dan kita akan memulai arai besar pembunuhan dewa. Tentara secara bertahap pergi, berbaris menuju Kabupaten Ninghe. Meskipun setengah dari Kabupaten Guangling belum jatuh, Liu Xinyu langsung meninggalkannya. Tentara bergegas di jalan, dan sampai pagi berikutnya, mereka secara resmi meninggalkan daerah Kabupaten Guangling dan tiba di Kabupaten Ninghe. Pada titik ini, sebagian besar negara Qixia telah jatuh. Tetapi dengan kedatangan hari berikutnya, ada kekacauan di dalam dan sekitar kota Guangling. Ibu kota kekaisaran telah jatuh, apakah ini negara mati? Keluarga besar dan kecil, bangsawan, seni bela diri, serta klan, mulai merencanakan masa depan mereka sendiri. Pada dini hari, di atas reruntuhan dinding kota Guangling, Sima Zhen berdiri diam memandangi tanah yang rusak di depannya. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah ini sebuah kemenangan? Tapi mengapa ada kegelisahan yang tak terkatakan di hati saya? Naluri perang yang abadi membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Apakah itu disebabkan oleh ledakan? Semalam, awan jamur yang bergulir sudah lama menyebar. Tapi langit masih tertutup lapisan awan kelabu, yang merupakan sisa-sisa ledakan tadi malam. Ketika angin pagi berhembus, ada aroma tak enak yang tak terkatakan di udara, aroma bumi, bau asap, dan bau darah. Rasa campuran ini sudah sangat lemah, tetapi masih membuatnya tidak nyaman. Ini adalah rasa kematian. Sebuah bekas luka besar yang menyerupai kelabang menyebar di depan kota Guangling sepanjang 20 km. Ledakan tadi malam begitu kuat sehingga tanahnya langsung terbalik,
dan tanah di sekitarnya beberapa meter lebih tinggi, itu adalah lumpur yang terbalik dalam ledakan. Dari waktu ke waktu, dia juga dapat melihat jejak deja vu di lumpur, dengan bentuk yang akrab. Saat ini, para prajurit kerajaan Jinyang mengobrak-abrik tanah dan menyeret keluar mayat-mayat yang masih utuh. Tentu saja, dari waktu ke waktu, mereka dapat menemukan satu atau dua nyawa yang masih ada, namun, memiliki luka berat. Beberapa korban yang diselamatkan berteriak dan ketakutan setelah mereka bangun. Bahkan, di barak sementara di belakang tembok kota, semua jeritan ini sangat menyedihkan. Dan agar tidak mempengaruhi moral, Sima Zhen harus membuat mantra untuk menghentikan teriakan orang-orang di sini. Ledakan besar yang gila ini mengejutkan Sima Zhen. Kekuatan seperti itu sebenarnya tidak kurang dari tindakan pribadi dari periode Huasen. Tidak, bahkan jika Huasenki secara pribadi menembak dan ingin membunuh 170.000 atau 800.000 tentara, itu bukan masalah sederhana. Dan di sini, dengan satu ledakan, itu langsung hilang. Apakah dunia ini berubah? Saya mendengar bahwa negara Danyang di selatan telah menguasai bahan peledak baru ini, mengapa kita belum menemukan formula? Sima Zhen berkata pada dirinya sendiri dengan khawatir. Setelah menonton sebentar, Sima Zhen perlahan berjalan menuju istana, yang diduduki oleh tentara. Saat dia berjalan, dia menghitung kemungkinan situasi perang di masa depan. Hingga saat ini jutaan pasukan di ekspedisi ke Qixia, mereka telah kehilangan lebih dari 300.000 prajurit. Sebelum dan sesudahnya, negara Jinyang sebenarnya kehilangan lebih dari 700.000 tentara di negara ini. Itu hampir sepertiga dari kekuatan militer Jinyang. Untungnya, untuk saat ini, negara Qixia hampir jatuh. Ketika Sima Zhen kembali ke istana, dia melihat Zhao Kai duduk di kursi naga tanpa sepatah kata pun. Sima Zhen mendekat dan Zhao Kai melambai sesukanya. Nanti, Liu Hong, pangeran kedua Qixia, akan dikirim. Maukah kamu melakukan hal berikutnya? Iya, Sima Zhen berteriak. Zhao Kai mengangguk lelah, kalau begitu pergilah dan lakukan, jangan ragu. Negara Qixia saat ini, mungkin bukan negara mati. Mereka masih memiliki setengah dari negara. Hati-hati. Iya, Sima Zhen menjawab lagi. Sima Zhen menghela nafas lagi dan pergi. Duduk di kursi Zhao Kai merenung. Pertempuran tadi malam, lengan kiri Zhao Ying terputus, yang memberinya masalah besar. Dia kembali semalam untuk menemukan Xie Yingxin, penatua Taisang dari sekolah pedang wanita Giok, yang adalah dewa ketiga dari kerajaan Jinyang yang datang untuk membantu. Hasilnya cukup bagus, karena lengan dapat dipulihkan. Tapi pemulihannya masih butuh 100 hari, singkatnya, Zhao Ying tidak bisa bertarung dalam 3 bulan ke depan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada siang hari, Liu Hong dikirim, dan yang disebut Raja Boneka. Kali ini, dalam perjalanan. Liu Hong sudah lama melupakan dirinya sendiri, saat ini, dia sedang memeluk wanita yang menggairahkan. Liu Hong mengambil wanita itu dan duduk di kursi naga, dengan senyum aneh dia berkata. Apakah aku akan menjadi seorang kaisar? Mendengar ini, Sima Zhen sedikit mengernyit, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang mulia, Anda akan menjadi seorang kaisar. Haha, cantik, apakah kamu mendengarnya? Aku akan menjadi seorang kaisar. Bagaimana kalau aku memanggilmu seorang ratu di masa depan? Wanita itu mengangguk dengan enggan. Sima Zhen tiba-tiba mencibir, Liu Hong. Ah! Liu Hong tiba-tiba terkejut, menggigil dan menjatuhkan wanita itu ke tanah. Wanita ini hanya orang biasa. Sima Zhen berdiri di depan Liu Hong dan menatap dengan dingin. Yang mulia, lakukan bisnismu dengan baik. Kalau tidak, masih ada orang di garis keturunan Liu, kami tidak keberatan mengubahnya. Saya akan mengatur upacara penobatan untuk Anda di sore hari. Liu Hong bergidik. Selama periode ketika kerajaan Jinyang adalah tawanan, Liu Hong, dididik, mungkin dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi di bawah sarana kerajaan Jinyang, dia akhirnya menjadi keadaan ini. Upacara penobatan pada sore hari itu sangat pendek. Di bawah pencegahan lebih dari 400.000 legiun Jinyang, bangsawan dan keluarga di negara Qixia mengirim perwakilan untuk mendukung Liu Hong untuk menjadi kaisar baru Qixia. Untuk pertama kalinya setelah naik tahta, Liu Hong mengkritik seluruh negeri. Di sisi lain, di istana utama Kabupaten Ninghe, Liu Xinyu duduk di tempat tertinggi, dan Wu Fanghai, Liu Jingming, Zhou Suhai, Zhang Hao, Zhou Jue duduk berurutan. Pertemuan serius sedang berlangsung.
Pada saat ini, Zhang Hao menghadiri pertemuan itu sebagai Presiden Kelompok Kelautan. Zhou Jue mewakili Persatuan Penyulingan. Zhou Suhai secara alami mewakili Xing Lintang. Tatapan mata tajam Liu Xinyu perlahan-lahan menyapu di sekitar, dan tiba-tiba dia menghela nafas sambil berkata. Sebelumnya Qixia penuh dengan kekuatan sipil dan militer, sekarang hanya ada lebih dari 20 orang yang mengikutiku. Oh. Zhang Hao tersenyum lembut. Sebagai gantinya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Gelombang besar menyapu pasir, hanya menyisakan emas murni. Setelah kita begitu terhalang oleh begitu banyak orang, kita masih bisa mencapai prestasi yang cemerlang, mengalahkan 700.000 legiun Jinyang. Sejak itu, kami tidak memiliki kendala, dan akan membuat kerajaan Jinyang menyesal. Mata Liu Xinyu tiba-tiba menjadi cerah. Iya, ada begitu banyak kendala di awal, kita semua bisa melakukannya dengan baik. Sekarang tidak ada kendala, kesuksesan sudah di depan mata. Setelah istirahat sebentar, Liu Xinyu tiba-tiba berkata kepada Zhang Hao. Zhang Hao, saya sudah berpikir lama. Saya ingin Anda menjadi menteri dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Posisi ini, setara dengan posisi Wakil Perdana Menteri. Bertanggung jawab untuk pengembangan dan perencanaan industri dan perdagangan nasional, termasuk hukum dan peraturan terkait. Apakah Anda bersedia mengambil tugas penting ini? Dia sebenarnya ragu-ragu. Zhang Hao memiliki keinginan untuk memutar matanya, tetapi ketika Liu Xinyu bertanya seperti ini, dia tidak punya pilihan. Yang Mulia, saya bersedia menerima tugas penting ini dan percaya pada diri saya, bahwa saya memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya saja bukankah terlalu muda, aku khawatir akan sulit untuk meyakinkan orang. Jawab Zhang Hao tak berdaya. Siapa yang tidak mau menerima? Mata Liu Xinyu sedikit menyipit, prestasi kelompok kelautan jelas bagi semua. Ini semua tentang saat ini, siapa yang berani membuat masalah, aku akan membunuh keluarganya. Zhang Hao segera menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Mata Liu Xinyu perlahan-lahan beralih ke Zhao Duo, dokter kekaisaran. Zhao Duo ini ditunjuk oleh kaisar sebelum dia menggulingkan Han Yue, dan satu-satunya pejabat berpangkat tinggi yang mengikuti. Liu Xinyu secara langsung menunjuk Zhao Duo sebagai Perdana Menteri untuk mengoordinasikan semua aspek urusan. Perdana Menteri, Zhao Duo, lebih seperti pengasuh, untuk memastikan perkembangan Zhang Hao dan industri dan perdagangan, perlu untuk mengoordinasikan keseimbangan semua aspek. Pertemuan berlangsung cepat, setelah 1 jam kemudian, Liu Xinyu secara resmi mengumumkan bahwa administrasi untuk industri dan perdagangan harus dihapuskan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus ditambahkan. Zhang Hao lah yang akan bertanggung jawab. Selain itu, Kementerian Urusan Pidana diganti namanya menjadi Departemen Kehakiman, dan Su Jie diangkat sebagai Menteri Kehakiman, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang baru. Yan Qing dan Zheng Yu adalah asisten Zhongsu untuk saat ini, membantu kantor Liu Xinyu. Zhao Duo menjabat sebagai Perdana Menteri. Liu Jingming menjadi Menteri Militer. Zhou Jue adalah Menteri Pelayanan Rumah Tangga. Wu Fanghai menjabat sebagai Marsal Agung. Sisanya memiliki pengaturan sendiri, yang lain sementara kosong. 1 jam kemudian, Liu Xinyu menyelesaikan transformasi Qixia. Kata, Sangsu, menghilang dan kata, Menteri, muncul. Sistem resmi disederhanakan sementara, dan upaya dilakukan untuk mempromosikan pengembangan industri dan komersial. Pengadilan juga harus menyelesaikan hukum baru sesegera mungkin. Pada saat yang sama, itu juga yang paling penting. Di negara Qixia, kekuatan bangsawan yang sebenarnya dibatalkan, dan hanya gelar bangsawan yang dipertahankan. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga, seni bela diri, bangsawan di Qixia. Semuanya akan digantikan oleh pabrik, grup perusahaan, dan sejenisnya. Di bawah tekanan perang, di bawah krisis negara sekarat, pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Ninghe telah mendapatkan dukungan. Negara Qixia yang baru diam-diam terbentuk. Di beberapa kamar sempit, Zhang Hao merentangkan pinggang malas dengan ganas, membaca rencana di tangannya, dan memutuskan bahwa tidak ada masalah. Ia mengambil rencana itu dan berjalan ke aula istana utama. Buku kantor kecil ini adalah kamar yang dikosongkan oleh Istana Utama. Istana Utama Kabupaten Ninghe sementara menjadi ibu kota sementara. Sudah 3 hari dan situasi pada dasarnya sudah stabil. Setelah ledakan besar sebelumnya, negara Jinyang tidak hanya memiliki banyak korban, tetapi juga berdampak serius pada moral.
Selain itu, negara Jinyang masih bermain pertunjukan boneka, mereka bersiap untuk mengkonsolidasikan wilayah pendudukan, tetapi untuk sementara waktu tidak dapat terus mengirim pasukan. Dan Liu Xinyu juga mengambil waktu untuk memperbaiki dan berusaha untuk mengimplementasikan politik nasional baru sesegera mungkin selama masa perang ini. Tetapi dalam 3 hari terakhir, ada terlalu banyak berita. Misalnya, apakah negara Qixia dianggap sebagai negara mati, seperti perebutan kekuasaan Liu Xinyu, telah tersebar di seluruh penjuru negeri. Cerita bersambung di bawah ini. Secara khusus, banyak keluarga dan bangsawan di negara Qixia tidak hanya berinvestasi di negara Jinyang, tetapi kebanyakan dari mereka juga berpaling satu sama lain untuk mengekspresikan kejujuran mereka. Dalam banyak kasus, orang-orang yang memberontak akan lebih kejam terhadap bekas rekan mereka, karena mereka perlu membuktikan ketulusan dan kesetiaan mereka pada rekan yang baru. Karena itu, para bangsawan dan keluarga ini telah menggunakan pengaruh mereka untuk menyebarkan desas-desus. Untuk sementara waktu, negara Qixia berada dalam kekacauan. Banyak desas-desus mengatakan, negara Qixia telah kembali ke pangeran kedua Liu Hong, jangan melawan lagi, tidak ada gunanya. Ada juga yang mengatakan bahwa negara Qixia sedang sekarat dan negara Jinyang tidak bisa dihancurkan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Liu Dingshan terluka parah dan melarikan diri. Ada juga dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Besar Liu Hong yang baru, memerintahkan semua wilayah untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cepat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa dalam proses ini, Liu Xinyu dan Zhang Hao, melalui tentakel kelas industri dan komersial, serta kekuatan intelijen Ye Yuelu, dan sistem intelijen Qixia Ziguo, telah dengan cermat mempertimbangkan personel di berbagai tempat. Dalam beberapa hari terakhir, semua pertunjukan berbagai keluarga telah direkam. Zhang Hao datang ke lobi dengan rencana itu, dan Liu Xinyu sedang mendiskusikan beberapa detail dengannya. Melihat Zhang Hao datang, Liu Xinyu segera tersenyum lembut. Aku belum melihatmu dalam 3 hari, apakah rencananya sudah siap? Bagaimana saya bisa membuat daftar kerangka kerja, dan hal-hal spesifik perlu didiskusikan oleh Yang Mulia dan semua orang. Liu Xinyu tersenyum lebih bahagia. Baiklah, kamu membicarakannya, mari kita diskusikan bersama. Zhang Hao mengambil rencana itu dan meletakkannya di depan Liu Xinyu, dan dia menjelaskannya tanpa henti. Untuk mengembangkan industri dan perdagangan, itu harus terbuka. Di masa lalu, situasi menghargai diri sendiri harus dihindari sebanyak mungkin. Tentu saja, untuk membiarkan orang lain dengan sukarela mengeluarkannya, mereka harus diberi kompensasi. Karena itu, hukum paten sangat penting. Proposal paten telah lama diterapkan di dalam Persatuan Suanti, Persatuan Penyulingan, dan bahkan Ocean Group. Jadi Zhang Hao juga memberikan banyak saran terperinci. Kedua, ada hukum, pajak, transportasi, mata uang dan sebagainya. Akhirnya, ada kebijakan dukungan terkait. Masih ada setengah dari Kabupaten Anling, menyelesaikan Kabupaten Ninghe, Kabupaten Nanyang, dan Kabupaten Xinjiang di bawah kendali Kerajaan Qixia. Meskipun tidak ada keluarga besar di tempat-tempat ini, masih ada banyak keluarga kecil dan menengah dan seni bela diri. Tentu saja, keluarga-keluarga ini dan yang lainnya tidak dapat dibunuh dengan satu tongkat. Zhang Hao mengusulkan rencana dukungan. Persekutuan Suanti, Persatuan Penyulingan, atau kelompok kelautan memberikan dukungan teknis dan bimbingan tertentu, ditambah dengan dorongan nasional, untuk mengubah sekte keluarga ini menjadi kelas industri dan komersial sesegera mungkin. Faktanya, banyak keluarga dan sekolah memiliki keterampilan mereka sendiri, dan sebagian besar dari mereka memiliki lebih atau kurang dalam pengalaman bisnis. Dan dengan sedikit bimbingan dari negara ini, keluarga-keluarga ini dapat diubah menjadi kelas industri dan komersial. Ada juga sejumlah besar perusahaan bisnis swasta kecil dan menengah, yang sebagian besar tidak memiliki teknologi inti mereka sendiri, sehingga negara harus memberi mereka dukungan dan mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi dan kemandirian. Cerita bersambung di bawah ini. Dari semua rencana, yang paling sulit adalah tentang mata uang. Sisa diskusi berjalan dengan lancar, tetapi ketika masalah mata uang akhirnya dibahas, ada ketidaksepakatan. Lebih tepatnya, semua orang tidak mengenali sistem moneter yang diusulkan oleh Zhang Hao. Sistem mata uang standar batu roh tradisional telah digunakan di dunia latihan selama puluhan ribu tahun, tepatnya, mata uang batu roh telah digunakan sejak catatan sejarah. Mungkin dalam pandangan Zhang Hao, penggunaan mata uang Lingxi memiliki banyak kekurangan.
Tetapi setelah bertahun-tahun, masyarakat terus memperbaiki diri. Sistem mata uang Lingxi telah mendapatkan popularitas. Kekuatan kebiasaan sangat kuat. Sekarang jika saya tiba-tiba menggulingkan sistem mata uang Lingxi dan memperkenalkan sistem uang kertas, dikhawatirkan akan sulit untuk mendapatkan pengakuan pasar. Setelah merenungkan bahasanya, Liu Xinyu perlahan berkata, Zhang Hao, saya pikir Anda memiliki rencana yang bagus, tetapi langkah-langkahnya terlalu besar. Sistem mata uang Lingxi mungkin memiliki masalah yang Anda katakan, tetapi untuk saat ini, masalah uang kertas, tunggu hingga waktunya matang. Saya pikir kita harus memikirkan solusi yang lebih kompromal. Zhang Hao segera berkata, saya benar-benar memiliki solusi yang lebih kompromi di sini, tetapi mungkin ada beberapa masalah. Katakan padaku. Ketika pinjaman itu dikeluarkan sebelumnya, aku tidak melupakan Biro Manajemen Industri dan Komersialmu. Tentu saja, Liu Xinyu tersenyum, saya memutuskan untuk bubar 3 hari yang lalu. Aku ingin membelinya. Itu sebenarnya dibeli atas nama Ocean Group. Liu Xinyu mengerutkan kening. Sekarang Departemen Administrasi Industri dan Komersial tidak memiliki apa-apa dan bahkan membatalkannya, apa yang dapat Anda beli? Tidak, Yang Mulia, Administrasi Industri dan Perdagangan masih memiliki nilai tertentu. Misalnya, 5 juta obligasi Lingxi bermutu tinggi yang telah diterbitkan. Mata Liu Xinyu memancarkan sedikit cahaya, alasan mengapa raja ini membubarkan Biro Manajemen Industri dan Komersial adalah karena ikatan-ikatan ini, saya akan melunasi. Mengapa, Anda punya ide? Zhang Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Mulia, hal terpenting bagi industri dan perdagangan adalah kredibilitas. Oleh karena itu, 5 juta obligasi perang ini tidak dapat dipatahkan. Bahkan keluarga-keluarga yang telah berinvestasi di kerajaan Jinyang, obligasi mereka tidak dapat diabaikan, kita harus tepati janji-janjimu. Liu Xinyu tiba-tiba menjadi marah. Mereka semua berkhianat, dikhianati. Mengapa mereka masih harus membayar hutang mereka? Untuk beberapa waktu sekarang, Liu Xinyu benar-benar kecewa dengan klan keluarga ini, jadi Liu Xinyu tidak ingin membayar kembali ikatan keluarga ini. Zhang Hao sedikit menyeringai, dan perlahan menjelaskan. Yang Mulia, pengembangan bisnis, reputasi terlebih dahulu. Kita harus membiarkan orang lain percaya pada kita, lalu kita bisa mendapatkan pengakuan semua orang. Kemudian bisnis kita benar-benar bisa berkembang. Bisnis kami ingin berkembang, tidak hanya mengurus domestik, tetapi juga mempertimbangkan negara asing. Perbedaan terbesar antara kelas industri dan komersial dan kelas aristokrat di masa lalu adalah kelas aristokratik tertutup, sementara kelas industri dan komersial terbuka dan diedarkan. Liu Xinyu berkedip, dia jelas tidak mengerti, dan perkenalan Zhang Hao sangat umum. Tapi itu tidak masalah, Sang Ratu mungkin memahami situasinya, karena beberapa obligasi belum terjual, sekarang Departemen Perindustrian dan Perdagangan berutang 4,5 juta batu roh bermutu tinggi. Anda membelinya, apa yang bisa Anda lakukan? Cerita bersambung di bawah ini. Dengan kekuatan grup kelautan, saya siap untuk mencoba menerapkan sistem mata uang kertas. Dan administrasi perindustrian dan perdagangan saat ini memiliki pengaruh yang cukup. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak akan mencapai 4,5 juta obligasi. Zhang Hao mengulurkan jari. Saya akan membeli harga Biro Manajemen Industri dan Komersial, itu adalah batu semangat. Roh batu. Kamu bercanda. Zhang Hao tertawa. Ditambah nilai porsi ikatan Yang Mulia tidak akan bayar. Apa maksudmu? Liu Xinyu sedikit mengernyit. Kami membagi 4,5 juta obligasi menjadi 2 bagian. Satu bagian dimiliki oleh keluarga yang telah menyerah kepada kerajaan Jinyang, dan bagian ini belum siap untuk dilunasi. Kami menyebutnya A, sisanya disebut B. Di antara mereka, bagian dari A disiapkan untuk dibayar kembali oleh Ocean Group. Dan bagian ini juga dihitung sebagai tawaran Oceanic Group untuk membeli administrasi untuk industri dan perdagangan. Bagian B yang tersisa akan dibayar kembali oleh negara. Melihat mata Zhang Hao, Liu Xinyu perlahan bertanya. Bagian A harga obligasi melebihi 800.000 batu roh kelas atas. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Apa manfaatnya untuk Dayang Group? Jangan beritahu saya tentang mendukung negara secara gratis. Sejak saya mulai menghubungi kelas industri dan komersial, saya juga memahami prinsip, tidak ada manfaatnya bukan awal. Zhang Hao masih tersenyum dengan tenang. Yang Mulia Mingjian, saya akan mengubah administrasi industri dan perdagangan menjadi keberadaan yang mirip dengan Qian Zhuang.
Tentu saja, ada banyak risiko dalam hal ini, dan saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tetapi jika berhasil, mungkin dapat mengubah dunia. Hanya sekarang hanya ada ide yang samar-samar, dan tidak terlalu jelas bagaimana melakukannya. Karena itu, saya ingin mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tanpa pajak pada Administrasi Industri dan Perdagangan, dan ini akan bersifat permanen. Bahkan jika ada keberadaan serupa di masa depan. Setelah berpikir sebentar, Liu Xinyu bertanya dengan serius. Jika benar-benar berkembang menjadi bank, negara harus memungut pajak. Ini kasusnya. Asumsi saya mirip dengan bank. Tapi itu organisasi nirlaba. Tentu saja, mungkin ada sedikit manfaat untuk operasi organisasi itu sendiri. Tapi itu bukan laba seperti bank. Keuntungan ini akan sangat rendah dan rendah. Saya ingin agen manajemen mata uang yang relatif bebas. Peran terbesarnya bukan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk mempromosikan pembangunan negara dan pengembangan industri dan perdagangan. Di masa depan, itu akan memberikan pinjaman, mendukung perang nasional, pengembangan kelompok pendukung, mendukung penelitian berbagai senjata sihir, dan sebagainya. Dan bunganya akan serendah mungkin, atau bahkan tanpa untung. Ini tidak akan pernah membebankan lebih dari 3 poin laba seperti bank saat ini. Liu Xinyu menatap Zhang Hao, dan keduanya memandang satu sama lain untuk waktu yang lama sebelum Liu Xinyu akhirnya mengangguk perlahan. Aku percaya padamu, tapi hanya sementara. Aku bisa memberimu janji, jika kamu melakukan apa yang kamu katakan, maka negara tidak akan pernah memungut pajak di masa depan. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya, jangan salahkan saya tanpa ampun. Memahami. Sistem mata uang gagal melewati pertemuan, tetapi jatuh ke tangan Zhang Hao. Setelah kembali ke kantornya, Zhang Hao tersenyum percaya diri. Zhang Hao sedang bersiap untuk mendirikan bank, tetapi Zhang Hao tidak siap untuk mendirikan bank yang menguntungkan. Peran bank bukanlah untuk menghasilkan uang. Peran terbesarnya adalah menyeimbangkan sistem industri dan komersial, mempromosikan pengembangan perdagangan industri dan komersial, memberikan pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan pembangunan, dan menyediakan penelitian ilmiah penting yang sangat membutuhkan dana untuk mendorong kemajuan mereka. Alih-alih memanen. Perkembangan lain dari industri Bank Dunia didasarkan pada pemanenan industri fisik dan perdagangan. Bank mengendalikan hidup dan mati perusahaan dengan memanipulasi pinjaman, dan akhirnya menggunakan pinjaman untuk memanen perusahaan. Jadi bank menjadi gemuk, tetapi industri real sangat sedih sehingga negara itu lemah. Dan Zhang Hao tidak akan pergi dengan cara lama. Zhang Hao ingin membangun bank yang nyata dan murni, bank yang mengendalikan kekayaan, tidak diperbudak oleh kekayaan. Poin lain adalah bahwa dunia ini selalu menggunakan batu roh, dalam arti tertentu, batu roh adalah mata uang yang konstan. Oleh karena itu, mata uang dunia ini harus sementara mengadopsi konsep mata uang nilai konstan. Setelah berpikir selama beberapa bulan, Zhang Hao akhirnya menemukan titik masuk untuk menetapkan praktik Bank Dunia, administrasi untuk industri dan perdagangan. Alasan mengapa Zhang Hao menginginkan ini dan diberhentikan oleh Liu Xinyu diperintahkan oleh Administrasi Industri dan Komersial, bukan oleh kantor, tetapi dengan nama Administrasi Industri dan Komersial. Nama, ini bukan nama, tetapi pengaruh, nama, dan mewakili arah yang benar. Zhang Hao akan menggunakan proses pelunasan obligasi Administrasi Industri dan Perdagangan untuk memulai suntikan pertama bisnis perbankan. Hampir tanpa disadari, Zhang Hao mengeluarkan kartu dari cincin penyimpanan. Kartu ini mirip dengan ukuran kartu bank, dengan susunan pusat yang mirip dengan bagian susunan arai hantu. Ini adalah Vientin Proximity Array, yang terbuat dari baja di atas bodi utama dan tebal 1 mm, panjang 80 mm dan lebar 50 mm, dekat dengan rasio emas. Kartu, semacam itu jelas bukan semata-mata uang kertas, tetapi terbatas pada mempraktikkan aturan dunia dan hanya bisa fleksibel. Saat ini kartu semacam itu bernilai 100 batu roh. Di bawah naungan Zhang Hao, keluarga Zhang telah menguasai metode pembuatan emas campuran yang lebih matang. Faktanya, setelah penelitian baru oleh Huang Mingshan dan yang lainnya, Zhang Hao sangat terkejut menemukan bahwa yang paling penting untuk emas unsur campuran adalah besi hitam, tembaga merah, dan sedikit timbal, seng, timah, sebagai pelarut campuran. Sementara permintaan untuk emas olahan dan perak mitral menyedihkan, tambahan 1% sudah cukup. Lebih mirip katalis.
Setelah perbaikan keluarga Zhang, efek emas murni yang tercampur lebih baik, selama proporsi tembaga disesuaikan dengan benar, ditambah sedikit emas yang dipoles, emas murni campuran Yuan yang sudah jadi adalah murni. Zhang Hao merasa bahwa emas unsur campuran ini adalah senyawa yang aneh, yang merupakan senyawa berdasarkan tingkat aura dan neutron, itu bukan senyawa elektron dan proton. Tetapi bagaimana melakukannya secara rinci perlu studi lebih lanjut. Sekarang tabel periodik unsur-unsur tidak berpengaruh, dan Zhou Xueyao baru saja memahami konsep unsur dan atom. Memainkan kartu ini dengan ringan, senyum di wajah Zhang Hao semakin kuat. Industri, perdagangan, dan uang semuanya ada di sini. Akankah masa depan jauh lebih cerah? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.